perjalanan batik Indonesia. Pak Bambang, monggo. Talkshow ini kita hadirkan secara hibrid ya, baik offline maupun online. Saya sapa juga teman-teman yang ada di Zoom ya. Saya sapa teman-teman yang ada di Zoom, ada Ibu Aryani, Ibu Valentina Siagian, Ibu Dr. Retno, Pak Bandi Sobandi, terima kasih Pak Bandi Sobandi. Oh, Bu Irma dari Pondok Indah Jakarta, terima kasih. Kemudian Mbak Yunar, Mbak Yunar hadir aja ke sini Mbak Yunar. Ayo merapat ke sini. Kemudian oh ini Jafar ayo merapat ke sini dari Pesona Madura. Kemudian Bayu Arya, ayo Bayu Arya ke sini naik helikopter sampai Surabaya. Kemudian banyak rekan-rekan yang saya belum kenal, terima kasih sudah hadir di Zoom. Oh Bu Indra, terima kasih Bu Indra dari Jakarta, Bu Indra dari Batik Yuk, terima kasih sudah selalu hadir di sini. Bu Laksmi, terima kasih sudah support kami dan hadir di Zoom kali ini. Ayo teman-teman dari pengurus APBBI bisa hadir di sini. Monggo Mas Nurholis. Monggo merapat saja ke depan. Kita sama-sama sinau, sama-sama menimba ilmu. Karena hibrid jadi dia. Hadirin pengunjung Grand City Mall, monggo silakan merapat ke panggung utama pameran Grebek Batik Indonesia. Para pengurus APBBI, para perajin batik yang hadir di sini, mari kita bergabung bersama-sama untuk mendengarkan paparan dari rekan kita juga. Menimba ilmu, sama-sama menimba ilmu. Terima kasih juga yang sudah hadir di Zoom, para sahabat-sahabat batik yang ada di Zoom, yang selalu hadir beserta kami. Baik, kita mulai, kita sudah siap? Siap selalu. Tim admin, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini sore yang sangat indah dan membahagiakan untuk kami semuanya, terutama dari APBBI. Kali ini kita akan mengadakan talkshow mengenai batik yang akan diselenggarakan secara hibrid ya, baik Zoom maupun offline yang di Grand City Mall Surabaya. Kali ini saya ditemani rekan saya yang sangat terkenal di seantero Jawa Timur ya. Saya sebagai host, Agus, Bakul Batik APBBI, sore ini ditemani oleh Mas Wira. Mas Wira adalah pemilik Batik Canting Wira dan juga Ketua APBJ yang sudah cukup terkenal ya. Mas Wira, di mana, sehat? Alhamdulillah. Mas harus sehat. Dalam di Surabaya ini acara apa toh? Acara apa ini di Surabaya? Mungkin ada yang baru tahu ini. Kalau dari sini saya lihatnya Pasar Batik Jawa Timur. Waduh, nih ada yang spesial di Grebek Batik Indonesia kali ini. Kita menghadirkan suasana pasar batik tradisional ya Mas ya? Iya pastinya. Karena memang dulu akar untuk
akarnya untuk kita berjualan itu yang modelnya seperti itu. Gitu. Sebelum ada Waduh, toko-toko support apa. tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Itu harus dari- kita lestarikan, Pak. Kenapa? Harus kita lestarikan. Oh iya, Cara-cara seperti itu. itu yang di Pasar Batik Jawa Timur itu ada dari Bangkalan, Ya. Sampang, Ya. Pamekasan, Mojokerto. Mojokerto, Jombang, Jombang, Darjo, Sidoarjo, pokoknya Banyuwangi ada. Banyuwangi, pokoknya Pasar Batik sak Jatim tumplek-plek di Blok-blok sini ya di Mas. situ. Iya, tapi ojo nontok lapake isine. Oh iya. Ojo ditontok lapake, tapi isine batik itu luar biasa. Batik api-api. Cuma cara menjualnya dengan sistem lapak. Ojo terus nek lapak itu terus batik elek, enggak. Oh enggak. Jangan. Lanjut Mas Agus. Baik, terima kasih juga untuk seluruh hadirin yang ada di sini dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir lewat Zoom ya, yang saya tidak bisa sapa satu-satu. Oh ini ada Bu Diana Handoko, monggo langsung ke sini aja Bu Diana Handoko. Ayo Mbak Yunar juga. Terima kasih untuk semua peserta Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Mas Eko juga, ayo monggo Mas Eko merapat ke panggung. Baik, untuk acara selanjutnya seperti biasa, kali ini kita menghadirkan Zoom rutin APBBI dalam acara Grebek Batik Indonesia. Sebelum acara kita mulai, kami minta kepada Bapak Haji Komarudin Kudia selaku Ketua Umum APBBI untuk memberikan satu patah, dua patah kata. Monggo Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati nih sahabat-sahabat saya, Mas Wira selaku Ketua APBJ, dan hari ini beliau ini adalah yang mensukseskan acara Grebek Batik Indonesia didukung oleh seluruh tim dari pengurus APBI. Terima kasih Mas Wira. Kemudian ada Mas Abdul Syukur dan Mas Afif. Terima kasih Mas Afif. Mas Afif juga mendukung dengan menampilkan berbagai macam koleksi kain batiknya serta baju kebayanya ya Mas ya. Oke. Para pecinta, pemerhati, kolektor, akademisi dan seluruh perajin batik yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Terima kasih. Hari ini Zoom kita laksanakan di Surabaya. Dan tentunya tadi sudah beberapa kali disampaikan oleh Mas Agus bahwa kali ini kegiatan Zoom-nya di acara Grebek Batik Indonesia, dan ini tentunya karena doa dan dukungan dari para sobat batik semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga untuk beberapa pecinta batik yang ada di sekitar Surabaya, monggo silakan rawuh di Grand City Mall yang ada di Surabaya. Juga kepada seluruh anggota PBBI, kemudian juga di sini juga ada perajin tenun, perajin kerajinan. Kami mengucapkan terima kasih telah mendukung kegiatan Grebek Batik Indonesia. Itu saja, semoga acara ini bisa berjalan sampai hari terakhir, hari Minggu. Kemudian tentunya kita berharap dan berdoa agar semua tenan yang hadir di acara Grebek Batik Indonesia ini laris manis tentunya. Sekian saja Mas Agus. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Komar yang menjadi motor kita semuanya di APBBI. Terima kasih juga buat Mas Apip dan juga Mas Abdul Syukur yang sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan ya mempersiapkan pameran Grebek Batik Indonesia hingga hari ini masih hadir di sini. Dan mungkin bisa dilihat nanti kita juga ada bursa batik secara live ya, bursa batik secara live. Ada beberapa nanti akan diperagakan langsung oleh rekan kita seperti dari nanti akan diperagakan langsung, ada batik Godo Banyuwangi, kemudian batik Karisma Tulungagung, Mas Jombang. Karisma Jombang. Karisma Jombang, maaf nyuwun sewu Mas. Karisma Jombang juga ada batik yang unik juga dari Probolinggo,
batik belah ketupat yang akan diperagakan langsung oleh Aisyah Batik. Dan juga nanti ada banyak sekali batik-batik di sini yang akan kita sampaikan ke seluruh peserta JUM ya, peserta JUM kali ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, ya Mas mau dimulai tak? Ya, mulai ya. Mulai, baik. Sudah Oke, 4:30. monggo waktu untuk pemaparan dengan kali ini akan dipandigani oleh Mas Wira. Monggo Mas Wira. Atur suwun Mas Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Zoom, kita selalu semangat untuk selalu melestarikan batik dan juga untuk seluruh tamu yang hadir langsung di Grand City Mall Surabaya. Masih dalam Grebek Batik Indonesia, kita hari ini mendapat suatu kesempatan untuk kita bisa mengulas lebih dalam lagi tentang perjalanan batik Indonesia, betul ya? Baik, seperti biasanya kita APPBI melalui webinarnya, kita selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa. Dan pada sore hari ini, narasumber kita adalah Mas Afif Syakur. Selamat sore Mas Afif. Kemudian Mas Abdul Syukur ini. Mas Abdul Syukur selalu tampil dengan kesederhanaan, tapi sebetulnya di dalam kesederhanaan itu luar biasa banyak ilmu yang bisa kita gali. Baik, tanpa panjang kata, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa segera hadirilah Grebek Batik Indonesia di Surabaya ini bagi yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, ya. Kita ramekan, kita elu-elukan, kita uri-uri batik asli Indonesia, karena semboyan di dalam Grebek Batik Indonesia ini adalah bahwa kita adalah pameran batik asli. Asli batiknya, asli perajinnya, asli harganya. Mohon tepuk tangan dulu yang mulia. Ya, meskipun kita di ujung penghujung jam-jam detik-detik menjelang yang genting ya, karena kita bentar lagi mungkin akan melakukan buka puasa, tapi tanpa mengurangi semua itu kita tetap harus semangat. Baik, kita langsung saja. Kenapa tuding-tuding? Oke, batik Indonesia melalui perjalanannya dari zaman dahulu kala, ya. Sampai dengan sekarang ketika batik itu sudah merambah ke era modernisasi, kita perlu suatu ulasan dari seorang yang memang mumpuni di bidangnya. Maka saya ingin tanya dengan Mas Afif, ini yang pertama kali Mas Afif. Mas Afif, sebetulnya batik yang berkembang di Indonesia itu kira-kira batik yang macam apa saja Mas Afif dalam perjalanan batik? Dari mulai batik kuno sampai ke batik yang sekarang ini. Monggo Mas Afif. Oke, terima kasih. Salam canting dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mungkin sebelum saya memulai perjalanan batik, saya ingin flashback dulu. Silakan. Menceritakan tentang batik itu sendiri. Dan saya membatasi batik ini eranya Sultan Agung. Sultan Agung. Ya. Jadi pada saat ada batik di sebelum Sultan Agung, saya tidak membahas itu. Karena kalau ditanya batik itu mulainya kapan, itu masih rancu. Karena di Borobudur di abad ke-8 itu ada motif seperti nitik ya. Dan itu bagian dari Buddhis. Cuman apakah itu batik, apakah itu ornamen, tenun dua jumputan ikat double ikat. Nah, kita tidak memulai. Nah, kalau saya mengatakan itu bercerita tentang batik yang dulu-dulu nanti ceritanya lama. Akan panjang. Jadi saya ya. akan memulai di zaman Sultan Agung. Sultan Agung, maaf kalau boleh tahu, Sultan Agung berarti Mataraman atau bagaimana? Ya, Mataraman, J. Oke. Kota gede, Mataram Islam. Baik, monggo. Dia adalah seorang tokoh. Mungkin mic-nya lebih dekat lagi Pak Afif. Ya, nah, dia adalah seorang tokoh yang konon kabarnya, kalau konon itu Alkisah, tapi sepertinya dan diakui dia adalah salah satu pencipta tentang motif parang itu sendiri. Nah, adapun motif parang atau makna parang sendiri,
saya merangkum ada 4 orang berpikir tentang parang, ya. Yaitu parang itu yang bercerita bahwa parang itu bagian dari pereng dengan ombak, yang itu berarti Parang pereng. ya pereng di ombak, jadi kayak di Parangtritis ada ombaknya dan lain sebagainya. Oke. Itu karena letak Sultan Agung di Kota Gede. Ada yang bercerita bahwa parang itu adalah pereng. Tapi ada orang yang bercerita parang itu sebuah burung, kepala burung yang di situ ada sayapnya, dan ini adalah bagian bagaimana seseorang menciptakan keleluasaan diri kita untuk mencapai Moska. Ya. Oke, jadi sebentar Mas Afif. Jadi ini parang dari berbagai ini ya, Ya, yang memaknai ya. ya. Oke. Ada orang juga ngomong parang itu bagian kekuatan karena dia melambangkan sebuah keris. Ya. Dan yang terakhir kita dari ketiga unsur tadi ada orang juga yang mengatakan bahwa parang itu bagian dari yin dan yang, kebaikan dan keburukan. Yin kan yan, yin. Yin dan yang. Kalau orang istilahnya jadi dalam hidup manusia itu ada sisi unsur baik, buruknya, ada unsur baiknya, baiknya. ada unsur buruknya. Hal ini bisa ditelaah, ketiga-tiganya ini bisa ditelaah dengan akal pikiran kita. Kalau itu merupakan keris berarti bahwa batik itu bagian dari kekuatan, ya itu bisa, dan itu memang ada motifnya mendekati keris. Terus itu yang mengatakan ombak, itu di situ ada uceng dan lain sebagainya, itu bisa diterima juga. Bisa diterima. Ya. Terus itu yang mengatakan ada kepala burung dan itu ada badannya, untuk itu juga. Itu yang saya agak bingung, kepala burung Mas. Kalau ini ya, parang kepala burung sebelah mana ya Mas? Kita lihat parangnya yang parang barang dulu ya, parang yang normal. Kalau yang ada centulan di atasnya itu. Iya. Enggak itu. Itu memang di mana itu ditelaah oleh satu guru besar, dan itu menjadikan satu tulisan ilmiah, yaitu ada kepala burung, badan dan lain sebagainya. Dia menyampaikan itu ya. Baik. Terus yang ketiga tentang yin dan yang. Nah, itu juga saya terima karena apapun di dalam sebuah parang terjadi antara kolang-kaling pengembangan daripada kawung dan pengembangan daripada poleng. Yin dan yang. Yin dan yangnya di sebelah mana ya Pak? Hitam dan putih. Oh, hitam dan putihnya. Ya, jadi semua falsafah Jawa itu kan bersifat penyampaian. Ya, menyampaikan sesuatu tidak semata-mata, oh ini seperti ini. Maka dari itu kalau saya ada orang mengatakan, oh ini batik Betawi, tiba-tiba ada tiba-tiba ada ondel-ondel apa. Nah itu menurut saya itu tidak implementasikan. Nah, saya beranjak dari perjalanan batik, saya memulai dari itu. Baik, jadi empat pemaknaannya itu bisa masuk akal, bisa diterima semua aja. Dan itu adalah bagian batik motif-motif itu adalah pengembangan yang menurut saya itu bagian dari implementasikan pengembangan daripada, kalau saya dikatakan batik paling lama apa, kalau saya beranggapan batik paling lama itu poleng. Poleng? Ya. Poleng itu yang bentuk realnya kotak-kotak, kayak Bali gitu ya? Ya, karena itu adalah memetakan bagian kebaikan dan keburukan. Nah setelah itu berkembang menjadi kawung, menuju alam wong. Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Ini implementasi saya. Iya. Saya berdasarkan, saya tidak akan menghajat bahwa parang itu sebenarnya keris. Ya iya bisa kita terima. Tapi parang itu adalah pereng, iya bisa kita terima. Masuk akal Pak Afif, kalau seandainya bahwa awalnya adalah poleng dan kemudian pengembangannya menjadi kawung ya. Karena di dalam kawung sendiri itu kan ada dari dasar kotak-kotak ya. Mungkin pemikiran kita, dasar pemikiran kita bisa kalau itu arahnya ke sana. Itu sekedar perjalanan, dan akhirnya istilahnya zaman Sultan Agung dia menciptakan dalam wujud kekuatan dan lain sebagainya. Dan akhirnya berkembang menjadi semen dan lain sebagainya, motif-motif yang tertua ya, dan ceplok dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu bagian perjalanan yang kita awali. Nah, setelah batik ini bagian menjadi simbol, bagian menjadi menyempurnakan seseorang untuk mengenakan sebuah produk karya atau kain yang memang diilhami oleh pola berpikir dan menjadi implementasi kehidupan daripada seseorang. Itu adalah di mana batik-batik pedalaman itu berada seperti itu.
Ya. Jadi kalau pendalaman itu syarat dengan filosofi, Ya. ya, yang ada pemaknaannya dari setiap motif ya. Biasanya tentang hakikat hidup, ya. Tentang Dan di situ hakikat memang hidup. ditunjang oleh keberadaan kerajaan, ya. Keraton. Nah, biasanya keraton itu hubungannya dengan kekuasaan. Nah, pada saat kekuasaan itu ada, disitulah terjadi kultur dari mana kekuasaan itu menyampaikan sebuah pesan dan lain sebagainya. Nah, perjalanannya akhirnya menjadi perjalanan dari keraton itu kan pasti dia punya bupati yang ditempatkan kemana. Nah, nanti kita akan membedakan bagaimana arahnya yang ke timur dan bagaimana arahnya ke barat menjadi apa. Dan bagaimana ke utara menjadi pantai utaranya seperti apa dan menjadi pantai selatannya seperti apa. Nah, itu sebuah perjalanan. Kalau saya mengatakan perjalanan batik Jawa sebenarnya lebih lebih original itu ke timur. Ke timur. Jadi dari barat ke timur, Dari tengah. dari tengah ke ya. timur. Dari tengah ke timur, bukan dari timur ke tengah, Pak. Bukan dari tengah ke timur, tapi kan ke Jawa Baratnya itu sudah secara politis, kita ngomong secara politis dan budaya ya. Kira-kira bagaimana seandainya ada pendapat bahwa batik itu dari timur, kemudian ke tengah, dan kemudian balik lagi ke timur, atau Saya bagaimana? Kan, kembali lagi, saya ngomongnya kan di era Sultan Agung. Oh gitu. Ya, Sultan Agung itu berada di Jawa Tengah. Jadi untuk story-story yang sebelumnya Sultan Agung kita nggak bahas ya. Ya, Jadi ini tidak khusus Sultan Agung, jadi khusus setelah after Mataraman ya. Ya, after Mataram Islam. Oke, Ya, lanjut, nah. monggo. Nah, di era yang ke barat itu yang ke timur itu kan banyak. Dulu itu namanya batik itu cuma istilahnya hanya biron, biru putih, ya. Biron ya. Ya. Jadi wedel istilahnya. Di betul, jadi Ya. pewarnaan lorot selesai ya. Lorot. Nah, itu awal-awalnya itu seperti itu. Iya. Di Jawa Timur itu kekuatan bang-bangan, warna abang itu kuat. Oh, Nah. Jawa Timurnya mana ini kalau bisa disebutkan, Nah, Pak saya Afif? Lebih spesifiknya di mana ini? Yang abangnya kuat itu? Kalau kita telisik ya dari kekuatan kerajaan yang ada di Jawa Timur itu ya. Yang seperti dikatakan di sini ada Soga Bata dan lain sebagainya. Iya. Nah, bang-bangan itu kan menurut saya itu menjadi satu bagian ya. Oke. Nah, nanti bertemunya istilah biru dengan bang-bangan itu ada istilah namanya batik belangko. Belangko itu biru tapi tidak biru dan merah, tapi biru di merah gitu loh. Biru Di merah. di merah, keunguan dong? Enggak, belangko namanya. Oh gitu? Ya. Bukan terus biru di merah jadi ungu, enggak gitu ah? Enggak. Enggak. Jadi ada bidang biru sendiri, ada bidang merah sendiri gitu ya? Tidak bidang sendiri. Gimana Pak Afif? Jadi ya soga merah itu loh. Soga yang agak merah-merah itu larinya ke Jawa Timur. Oh. Nah, kehidupan belangko merahnya itu Jawa Timur itu kan sudah menjadi bagian. Oke. Ini semua budaya ini diberikan oleh pimpinan-pimpinan yang memang mungkin dari jadi bupati mana. Biasanya kan seseorang menjadi tokoh itu kan palingan dari keraton yang untuk menempatkan berada di daerah. Nah, itu perjalanannya seperti itu. Nah, yang ke Jawa Barat ini kan memang agak terputus karena secara politis itu kan banyak hal-hal tertentu yang memang Jawa Barat itu punya karakteristik sendiri. Mungkin Cirebon aja nanti yang menjadi bagian produk-produk batik yang akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi artinya Mataraman ini sendiri sebetulnya kan berkembang ke barat juga ya Pak Afif ya? Berkembangnya ke Jawa Barat, ke barat itu tidak semasif yang ada di Jawa Timur. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat batik-batik Jawa Timur sebenarnya yang lama-lama, itu di mana batik yang kehitam-hitaman, soganya yang agak besem-besem. Iya, kita bisa lihat ya untuk wilayah-wilayah Trenggalek, wilayah Pacitan, Kediri. Sampai utaranya itu sampai Batang dan lain sebagainya. Oke. Itu terjadi kekuasaan-kekuasaan yang memang sampai di situ. Tapi bagaimana juga akhirnya kita tergelitik ya, para peserta webinar Zoom maupun yang ada di sini. Karena selama ini kita tahu di Jawa Barat sendiri banyak loh motif-motif parang. Nah sekarang ini ya, yang kita lihat sekarang ini kan motif parang banyak ini di Jawa Barat. Artinya kan berarti Jawa Barat juga mengabsorb motif-motif dari
Mataram itu sendiri Mas Afif? Gini loh, kalau kita melihat parang di Kutai Kartanegara, Ah. itu baju kebesarannya dia parang. Kutai, Ya, Kartanegara. ya, itu rajanya itu pakainya parang. Nah itu bagaimana itu Kalau bisa kita- nyampainya ke Kutai itu? Diplomasi, Oh, I see. ya, diplomasi bagaimana kerajaan Mataram Islam dan lain sebagainya, akhirnya mereka Jadi terklarifikasi akhirnya ya. Jadi karena faktor diplomasi antara Jawa Tengah ya, Jogja apa Jawa Tengah sama menyebutnya? Tengah aja ya, titik tengah ya, tengah, ya. titik tengah ke barat itu hadirnya parang di barat itu di Kutai Kartanegara itu karena adanya hubungan Kutai itu bukan, Kutai itu di timur lagi ke sana, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Saya bicara barat, Jawa Barat Pak Afif. Nah, Jawa Barat itu kan di sana itu kerajaannya kuat. Jadi itu Jawa Barat pun mungkin tentunya dengan hubungan diplomasi juga ya. Kalau menurut saya diplomasi Oke. punya karakteristik, memang setiap Kurang. batik, setiap daerah itu kan punya karakteristik pembatikan yang Oke, berbeda. jadi sampai ke Kutai Kartanegara maupun barat ke Jawa Barat itu semua karena hubungan diplomasi. Diplomasi, ya. Oke, jadi faktornya adalah hubungan diplomasi. Salah satu faktor untuk berkembangnya batik dari mulai titik tengah Ya. yang siapa tadi titik Agung. tengah Sultan Agung. Oke, lanjut Mas Afif. Ini menarik sekali ya. Jadi rupanya pengembangan batik itu memang dipengaruhi juga di samping masalah bisnis ya, di pasaran juga masalah diplomasi. Ada yang menarik ini Mas Wira, Apa itu? diskon 90% loh. Kapan? Di sini kalau beli batik di sini diskon 90%. Serius? Serius. Setiap hari 20%. Oh di sini di Grebek. Setiap hari. Kirain di sini nih. Kirain di sini. Oke. Iya, Luar biasa ini. buat hadirin semuanya dan juga peserta Zoom ya. Peserta Zoom yang di luar kota masih bisa ke Surabaya. Hari ini dan seterusnya sampai hari Minggu BRI mengadakan flash sale sampai 90% loh Mas. 90%. Dan juga Ayo buru-buru belanja. diskon harian tuh 20% Iya. setiap hari. Sebetulnya kan caranya begini, banyak yang nanya. Ya. Ini diskon itu bagaimana sih Mas sistemnya? Apa langsung didiskon atau bagaimana? Ini butuh dijelaskan Pak Mas Agus. Ya nanti kita jelaskan. Enggak harus sekarang. Oh, sekarang. Udah kadang pada denger ya. Lumpang iklan bentar ya. Jadi transaksinya tetap mau 2 juta, mau 1 juta, mau 3 juta. Cuma nanti tagihannya itu nanti otomatis sudah terpotong dengan diskon tersebut. Jelas Mbak Maimunah? Oh jelas. Ini berkat support dari BRI. BRI ya. Terima kasih buat BRI Oke, yang ya. sudah mensupport Ya, acara pada seluruh BRI. peserta ya. Jadi diskonnya kita transaksi biasa aja, nanti tagihannya apabila menggunakan kartu kredit dan debit ya, Ya. dari BRI, BRI. ya, itu nanti tagihannya itu sudah otomatis terdiskon Betul. sebesar yang ditentukan. Tuh, ya monggo dilanjut. Oke, matur suwun. Sami-sami. Mas Agus, iki Terusir. Pak udah nggak sabar pengen dodolan naik. Oke, Pak Afif mungkin masih ada dilanjutkan lagi tadi setelah kita bicara masalah diplomasi. Ya, mungkin itu awalnya ya. Awal. Setelah itu adanya batik saudagar, Hmm. batik pengaruh asing yang ada di kita, adanya batik rakyat atau batik petani dan lain sebagainya. Itu sebuah pengembangan daripada bahwa apapun namanya sebuah batik itu adalah branding seseorang atau tokoh dan nanti akan menjadi berkembang. Dan yang penting bahwa batik kita itu diciptakan agar si pemakai menjadi mulia. Karena itu ada unsur-unsur doa dalam Ya, sebuah saya batik. petik dulu kalimatnya. Batik dibuat untuk dipakai sehingga si pemakai menjadi Mulia. mulia. Ya. Jadi itu suatu clue, suatu kunci yang kita harus pegang di mana kita sebagai perajin batik harus selalu memegang itu. Ya. Oke, lanjut Mas Afif. Ya, Luar jadi- biasa merinding aku. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena seseorang membuat konsep sebuah batik pasti dia berkonsep tentang pemikiran dia. Dia menciptakan dan menuangkan dalam sehelai kain dan kain itu bisa bercerita. Nah, dan saya berharap kepada semua teman-teman itu menciptakan sebuah karya harus demikian. Oke, artinya Mas Afif ini kalau saya perhatikan
ini pahamnya tuh kita berkarya itu bebas ya. Dalam membatik itu motif-motifnya bebas gitu ya. Yang penting bisa bercerita batik itu. Jadi seandainya bagaimana, Mas tahan dulu ya Mas ya. Aku tak ngurek-ngurek Mas Afif dulu. Baik, jadi seandainya bagaimana menurut Mas Afif seandainya kekinian sekarang tuh ada orang bikin batik yang gambarnya Doraemon atau dinosaurus atau apa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Karena ini ada pro kontra ini. Ada yang mengatakan bahwa kamu membatik gak niat, ini bukan batik, ini batik kok bentuknya Doraemon atau Putri Salju atau apa. Itu bagaimana Mas Afif ini mengenai ini? Menurut saya harus ada. Harus ada? Iya. Kan gini, bahwa batik itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Oh. Itu satu. Bahwa batik itu akan tercatat di 50 tahun kemudian. Bahwa karena ini sebuah mahakarya. Mahakarya proses tentang lintang warna, bagian daripada budaya bangsa Indonesia. Ya. Cuman yang zaman dulu bahwa membuat batik itu kan berupa pesan, simbol. Nah pada saat sekarang sudah zamannya mendokumentasikan motif daerah dalam batik dan bagian bahwa batik mampu mengikuti perkembangan zaman. Batik ini bisa untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ya itu batik itu siapa saja ya. Ya. Dan batik ini juga alih fungsi ya, yang tadinya di bawah naik ke atas. Menurut saya sah-sah saja orang mau bikin batik, spotbox dan lain sebagainya. Nanti akan tercatat. Sepaham. Ya. Sepakat. Boleh saja. Kan kembali lagi, ya spotboxnya itu diberi ornamen lain yang punya makna bagus. Yang tadi ya. Ya, spotboxnya naik kapal, ada bunganya melati, berarti spotboxnya itu punya niat agar namanya bersih menuju ke mana, itu seperti itu. Jadi kekiniannya ada, jadi ada spotboxnya dikasih, ada bunga melatinya, ada ornamen batiknya ya. Oke, jadi gini, artinya pembuatan batik dengan motif-motif kekinian itu sangat diperlukan karena kita batik itu dinikmati oleh masyarakat sekarang juga untuk masyarakat masa depan. Ya. Cuman kan gini ya, kita menciptakan sebuah batik itu harus dipertanggungjawabkan. Ada batik-batik yang ya jadi tidak fotokopi ya, ada spotbox ditiru ukurannya sama, ininya apa, maksudnya spotboxnya apa dan sebagainya. Nah itu kadang yang saya miris. Banyak pendokumentasian motif daerah tiba-tiba yang tidak ada industri batik, akhirnya dibuat industri batik, tapi kayak fotokopi diciptakan semua dijajal di situ. Nah itu saya mengatakan namanya naif. Jadi, nah kita harus mampu berkreasi, mampu menjadi identitas kita mampu membranding itu. Baik, saya rasa kalau seorang perajin itu baru bisa dikatakan perajin kalau dia sudah bisa mengolah suatu bentuk menjadi bentuk yang berbeda, ya, meskipun maknanya sama. Ya, itu baru perajin dan saya yakin perajin Indonesia, perajin batik Indonesia, perajin batik Jawa Timur ini mampu semua untuk membuat seperti itu. Mohon tepuk tangan yang meriah. Oke, ini kayaknya udah nggak sabar yang di sebelah saya ini sebelah saya ini juga syarat dengan motif-motif klasik kalau saya lihat ya. Kalau melihat dari perwujudannya, ini Mas Abdul Syukur memang klasik banget ya. Jadi ini Mas Abdul Syukur ini adalah kalau saya lihat dari karya-karyanya ini banyak ke arah nitik ya. Motif-motif nitik ya Mas Abdul Syukur J. Yeah. Nitik dan nitik itu sendiri adalah yang sudah di indikasi geografiskan. Satu-satunya motif batik yang sudah di IG kan indikasi geografiskan adalah nitik. Dan ini Pak Abdul Syukur ini adalah pelaku yang lingkupnya itu dinitik, yang saya ketahui seperti itu. Jadi saya ingin bertanya dengan Mas Abdul Syukur ini, kenapa tertarik dengan nitik? Apakah dengan nitik itu Anda sudah merasa bahwa aku pengisi dari jalannya perkembangan batik di Indonesia karena saya berada di nitik, karena saya memproduksi nitik, atau bagaimana? Monggo Mas Abdul Syukur, sampaikan kerasa percaya diriannya Anda. Matur nuwun Monggo. Pak Wira. Kalau pertanyaannya demikian maka saya akan menjawab begini bahwa penyebutan kata batik nitik itu bisa sebab karena kewilayahan,
Tetapi kalau secara teknis sebenarnya persepsi mengenai nitik kalau diambil dari kata titik, maka sebenarnya unsur batik itu juga dari titik, sehingga ada unsur-unsur pada batik yang lainnya selain batik nitik, ya nitik sebenarnya seperti itu. Hanya saja yang harus kita sama-sama ketahui bahwa yang membedakan batik nitik Yogyakarta itu karena memang memiliki karakteristik yang sangat berbeda pada batik tulis umumnya, di mana penggunaan cantingnya memang sangat berbeda. Tapi lebih daripada itu, kalau kita meluaskan pada konteks kewilayahan, sebenarnya ada yang mirip seperti batik nitik, ya itu namanya batik nitik kembang kemukus, seperti itu. Ini namanya batik nitik kembang kemukus, bukan gunung kemukus ya, tapi kembang kemukus. Ini bedanya nitik dengan jelamprang Pekalongan apa ya? Saya pintas kayak rada saru, rada mirip. Apa memang ada kemiripan atau bagaimana, Mas? Ya betul, ini yang kemudian akan saya lanjutkan bahwa berbedanya nitik dengan jelamprang secara umum sama, menggunakan konsep dasar visualisasi motif geometris, tetapi penggunaan daripada cantingnya berbeda. Seperti itu. Jadi misalkan kalau canting nitik itu cucuknya itu dibelah menjadi 4, dibelah begitu plus sehingga ada unsur 4 bagian, sudut 4 bagian. Tetapi kalau canting pada jelamprang tidak satu cucuk dibelah, tetapi cucuknya memang ada 4. Memang ada 4 ya? Ya, seperti itu. Nah, lebih daripada itu, kenapa saya tertarik dengan nitik sebenarnya? Ini memang karena kaitannya dengan proses saya sebelumnya menggeluti mengenai batik ya. Kalau teman-teman sadari bahwa proses membatik itu sebenarnya diawali dari semua unsur titik, seperti itu. Bahwa kalau dibahas lebih mendalam dalam kacamata kesenirupaan, begitu misalkan visual, sebenarnya garis itu adalah susunan daripada titik. Jadi tanpa titik maka tidak akan ada garis. Tidak muncul garis ya. Karena garis itu adalah susunan daripada titik-titik. Satuan terkecil dari garis itu adalah titik. Betul, seperti itu. Sehingga itu yang kemudian menjembatani, kebetulan memang tidak jauh dari tempat saya ada sentra nitik yang sekitar tahun 2008 saya tertarik untuk membinanya di sana. Sebelum saya masuk ke daerah batik lainnya, seperti itu. Ada Mas Abdul Syukur, ada hal yang menarik ini. Mungkin saya ada pertanyaan juga dari ini, tapi nanti ya. Saya izin tanya dulu. Apakah semua batik yang dengan canting yang dibelah itu disebut nitik? Ataukah ada motif tertentu? Ada banyak faktor ya untuk membaca bahwa itu disebut nitik gitu ya. Bahwa di daerah lain misalkan ada kesempatan membuat itu dibuat dengan nama lain, saya pikir boleh-boleh saja. Hanya saja hari ini, nah inilah yang menarik yang sudah diupayakan oleh pemerintah, adanya identifikasi geografis. Itu salah satunya dibaca melalui tekniknya. Nah ketika nanti kemudian ada yang menyerupai motif batik nitik atau ada yang membuat motif dengan teknik seperti batik nitik diganti dari notok gitu ya, berarti ini bersalah gitu. Karena sudah ada jelas itu ada batik nitik, itulah pentingnya adanya IG. Sehingga ini juga penting buat daerah batik-batik pada daerah yang lainnya yang memiliki kekhasan, harusnya itu dirawat. Misalkan ada di batik di mana gitu misalkan. Di Tuban ya? Nah, di Tuban misalkan, itu harusnya dirawat. Kita lagi upayakan, Itu contoh-contohnya, sehingga daerah yang lain kalau saya jawab ya tentu saja boleh. Tapi tentu saja ada lalu lintas yang mengaturnya. Kalau pengaturannya belum ada ya boleh-boleh saja seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau bikin motif burung ini, tapi cantingnya tak bikin pakai yang canting di belah-belah itu ya. Otomatis kan muncul kotak-kotak gitu, tapi bentuknya burung. Artinya kan berarti itu nggak bisa disebut nitik dong. Nitik harus membentuk suatu konfigurasi motif tertentu kan begitu. Bagaimana Pak Afif? Monggo Pak Afif. Pada dasar, ini saya yang jawab nih. Pak Afif sepertinya mau menjawab. Jadi gini ya, yang kita ajukan menjadi bagian indikasi geografis adalah bentuk cantingnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
Bentuk cantingnya yang bentuk dibelah itu. cantingnya dibelah itu. Oh, Ini bukan menjadi- motifnya. Enggak, sebentar. Oh, Pertama iya. bentuk cantingnya. Yang kedua, cara membatiknya. Yaitu dititik-titikkan, tidak diseret. Nah, adapun bentuknya nanti bulat itu karena kebetulan. Mau bentuk apa saja selama menggunakan canting nitik dan dititik-titikkan itu adalah Nitik. hak daripada yang mengajukan bagian indikasi geografis. Oke, jadi layak disebut batik nitik. Iya, Meskipun bentuknya tidak membentuk konfigurasi tertentu. tidak. Kalau menggunakan canting yang dibelah, Iya, ya, dengan prosesnya seperti iya, nitik, ya, itu layak untuk disebut iya. batik nitik. Oke. Cuman kan saat ini batik nitik yang sudah diakomodir adalah dengan bentuk yang seperti bulat itu dan jumlahnya ada 79. Oke, Dan itu nanti boleh berkembang, baik. baik Jadi, dengan konfigurasi lain. iya, sesuai dengan tema kita ini adalah perjalanan batik Indonesia, batik akan berjalan kan ini ya. Otomatis nitik itu akan sampai pada masanya di mana orang akan berkreasi membentuk suatu suatu motif tertentu, tapi caranya dengan menggunakan canting itu langsung terinspirasi nih. Mereka, nih, pembatik Jawa Timur langsung terinspirasi nih. Ini bakal muncul. Sudah dikompetisikan dan sudah ada menciptakan ya. Dan saya yakin perajin batik Jawa Timur ini nggak boleh dengar apa-apa, nggak boleh dengar sesuatu. Mereka haus sekali dengan yang seperti ini, Pak Afif. Ini kayaknya ini sebentar lagi akan muncul ini motif-motif menggunakan canting yang dibelah 4. Setuju, Dan? Oke, Mas. Lanjut, Mas. Itu hal yang sangat lumrah dan mestinya memang harus Ya, hal yang lumrah dan sangat boleh silahkan dikembangkan. Ya. Sama halnya tadi apa yang dikatakan oleh Mas Afif terkait mengenai batik Mataram ya, yang memiliki misalkan kecenderungan begitu pesat ke wilayah timur gitu misalkan. Nah ini yang ingin saya sambung sebenarnya. Kalau tadi sedikit kita membicarakan batik nitik, kuncinya sebenarnya yang harus kita tahu apanya itu tadi sudah ketemu ya, pada misalkan pada alatnya, pada cantingnya misalkan. Maka kalau saya sedikit membahas juga apa yang tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Afif terkait mengenai pembatasan, ini yang sebenarnya penting untuk kita mendalami. Jadi pembatasan terhadap satu hal itu juga harus kita bangun di dalam batik. Tadi Mas Afif mengatakan pembatasannya misalkan melalui Mataram begitu. Ya. Maka mengenai wilayah batik juga demikian. Misalkan hari ini teknologi dunia batik dalam tanda kutip yang sangat luas itu kan sudah sampai ke print dan sebagainya. Nah, ya seperti itu ya. Walaupun misalkan ternyata di dalam printing itu ternyata motifnya saja gitu misalkan. Aku geli nyebut Oke ya, gunting. misalkan begitu. Nah, inilah pentingnya ada pembatasan satu masalah, sama halnya pembatasan waktu yang tadi ditawarkan oleh Mas Afif untuk melihat bagaimana proses-proses batik itu. Betul apa yang tadi dikatakan Mas Afif. Karena di tahun 700 itu tidak ada kata batik. Tahun 700 menurut arkeolog dari penelitian arkeologi yang justru ada itu adalah kata tinulis. Belum ada kata batik, yang ada adalah apresiasi membuat motif ragam hias di sebuah kain, dan kainnya itu dipergunakan oleh laki dan perempuan. Kalau digunakan oleh laki-laki disebut dengan wedihan, kalau dipakai perempuan disebut dengan ken. Seperti itu. Kalau dipakai laki-laki disebut dengan wedihan. Wedihan. Kalau dipakai oleh perempuan disebut dengan ken, dan warna yang digunakan adalah wejdelan. Oke. Oke, Saya ya. cepat. Oke. Yang laki-laki disebut Wedihan. Yang perempuan Ken. Ken. Ya. Ken. Ini untuk peserta webinar, peserta Zoom juga hadirin. Ini ada istilah-istilah baru yang bisa menambah pinter buat kita ya. Dan tahun 700 itu Mas Wira, sekali lagi tidak ada kata batik. Tidak ada kata batik, yang ada disebut sebagai apresiasi kreativitas, di mana kreativitasnya itu tidak dibatasi. Misalkan kalau hari ini
melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut batik itu kan harus dengan malam gitu misalkan. Itu apresiasi terhadap medianya itu tidak dibatasi karena batik, karena ukir kayu, karena relief batu begitu. Itu tidak kemudian menjadi reliever gitu misalkan atau pembatik begitu misalkan. Jadi itu tidak. Pada zaman dulu disebut dengan istilah tinulis. Iya. Jadi Mas intinya waktu tahun 700 tadi ya. Jadi bendanya ada dulu baru namanya nyusul ya. Karena waktu itu kan batiknya sudah ada tapi belum ada nama batiknya, begitu? Bukan, apresiasi terhadap barang itu disebut dengan istilah tinulis, seperti itu. Tinulis, tapi belum istilah batik toh? Iya, belum ada Berarti istilah bendanya sudah ada dulu, Ya. baru namanya kan belakangan, ya. Nah, Begitu itu ya yang Mas masih Tafik? terus digarap. Nah, ini yang di masa tahun 700 itu. Ya. Jadi bendanya itu belum tahu itu batik, Ya. yang jelas seragam hiasnya itu belum tahu itu batik atau bukan. Baik, pembatasan wilayahnya adalah, karena lagi-lagi pembatasan ya, tadi yang diawali oleh Mas Afif terkait mengenai pembatasan waktu, maka juga masuk iya. kepada pembatasan media. Ini penting untuk kita ketahui, misalkan, apresiasi terhadap halang rintang warna, itu bisa menggunakan malam, bisa menggunakan, kemudian kita hari ini menyebutnya sebagai kata batik, tapi ada juga menggunakan bubur kertas yang disebut dengan istilah simbut, seperti itu. Bahkan ada penghalang rintang menggunakan tanah, seperti itu. Nah, apresiasi terhadap media ini akhirnya penting untuk kita pahami batasan-batasannya. Oh, disebut batik, maka pada masa Mataram Ya. nih, gitu misalkan. Ya. Sehingga ketika pembatasan, misalkan tadi Mas Habib mengatakan Mataram, yang lainnya mengikuti, begitu. Bisa jadi pada masa Mataram sudah ada kata batik, penggunaannya menggunakan malam, perintangannya menggunakan malam, dan penggunaan batik tidak hanya sekedar penutup tubuh, tapi sudah ada unsur keindahan yang dibangun, sudah ada unsur spiritual yang dibangun, seperti itu. Ya, artinya makna batik itu sendiri ya. Kalau sekarang kan batik adalah dengan menggunakan perintang malam ya. Mungkin dulu sebelum ada malam ya, mungkin maknanya kan perintangnya mungkin apa tadi dengan apa? Bubur kertas ya dan sebagainya, simbut ya. Oke. Jadi pada intinya adanya perintang warna. Oke, ini kayaknya di belakang udah kerusak-kerusuk. Aku mau jualan sih. Hati-hati. Aku jualan sih ya Mas ya. Jualan sih ya. Yo, aku Batik Jawa Timur. Gerubak-gerubuk aja. Ini batik Jawa Timur. Monggo Bu, siapa nih yang mau duluan? Monggo Ibu. Ibu Dar. Monggo Budar pergi Budar. Budar. Dari Mojokerto ini. Monggo minggah sini aja. Cepetan budar, ayo aja larang-larang. Jembreng. Biar cepet budal. Batik batik. Nah, dengan pembatik. sahabat Zoom ya yang ada di rumah, ini adalah Ibu Dar dari pundi Bu? Dari Mojokerto. Ini batiknya bisa di zoom. Nah, ini motif Sekar Jagat Sogan, kain panjang ukuran 250 nih. 225 lebar 115. Pinten Bu? 400.000. Monggo silakan diberikan Mas yang mau beli. Mas Habib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jembreng. Satu lagi ini bedaan. Kalau istilahnya apa Bu? Kenapa? Lompong. Ayo yang di Zoom jangan ketinggalan dengan yang ada di sini ya. Nika pinten Bu? Sekawan atus berapa coba? Ayo Bumi di Singapura. Tahu enggak sekawan atus pinten? 400.000. Siapa yang berminat di Kita sini? kesempatan budar untuk diskon budar. 400.000 400.000 batik tulis Sogan khas pundi Mojokerto. Saya lihat ya barangkali Bu Irma, ayo monggo Bu Irma diborong. Ayo. Saya lihat barangkali ada di chat yang mau beli. Ayo monggo 400.000 batik Mojokerto. Monggo Bu Mirani yang lainnya, monggo Budar. Sekarang Ibu Aisyah batik Aisyah dari Probolinggo. Ibu Yayu ini motifnya
belah ketupat. Oh, ini motifnya belah ketupat. Belah ketupat katun prima ukuran 225 kali 115. Harganya pinten, Bu? 350. Ayo, siapa tahu 350? 350.000. Matur nuwun Mas Habib, 350.000. Monggo Ibu. Sekarang gantian Pak Godo batik dari Banyuwangi. Godo batik dari Banyuwangi. Nah ini dari ujung timur ya, sebelum nyebrang ke Bali pasti. Monggo Pak. Wah ikatnya kok, ikatnya kalau saya pakai ikat resmi, Bapak pakai opo, ikatnya opo? Totogan anu ya Pak. Ini masuk kontogan. Kotogan, ikat nih Pak. Oh nggih, wis padha-padha ikat pokoknya nggih. Nggih. Ini batik napa Pak namine Pak? Batik Sekar Jagat Cucu Rebung Sogan ya. Ukurannya 250 kali 100. Bisa dijum? Iya, dijembreng, Pak. Tambal Pamiluto. Kalau di Jawa tambal Pamiluto. Ini Sekar Jagat Cucu Rebung. Ya, harganya 1,4. Bahannya katun primis. Monggo, Bu Mirani, Bu Laksmi, ayo monggo. Ini siapa nih yang mau belanja nih? Silakan Bu Mirlani. Bu Mirlani oke. Bu Mirani, terima kasih. Batiknya terbang ke Singapura. Alhamdulillah. Mirlani. Satu lagi, boleh satu lagi. Terima kasih Bu Mirlani. Ini apa? Ini warna alam ini. Yang mana? Beledak. Gajah Oling. Badak mana? Oh, Bu ini tadi yang dari Mojokerto itu sudah laku ya yang beledak? Belum? Yang ini yang putih? Yang ini belum laku ya? Oh, alhamdulillah, ini laku sama Ibu Sri. Ibu Sri matur nuwun. Tolong ditulis ya, admin ya. Ibu Sri. Nah ini Di Mojokerto. Ini gajah oling. Ini warna alam. Warna alam gajah oling asli dari Banyuwangi. Ini di pasar ditawarkan langsung dari perajinnya. Mas Berapa? 1.500.000. Monggo dijembreng. 1.500.000 batik tulis. Warna alam. Silakan. Gajah Monggo. oling. Bu Laksmi. Ayo Bu Laksmi monggo. Lagi dapat batik asli, batik tulis Banyuwangi gajah oling. Baik, Dengan monggo. warna alam. Silakan lenggah dulu. Monggo Mas. Mas Eko. Mas Eko. Ini dari mana Mas? Jombang. Dari Jombang. Wah. Batik Jombang. Batik Jombang. yang khas warna alam ini. Ini warna alamnya khas banget. Warna alamnya khas banget. Banyak yang menggunakan batik menggunakan warna alam, tapi yang satu ini beda. Yang satu ini beda. Ini Sekar Jagat ya. Sekar Jagat, Wih, ya. luar biasa. Luar biasa. Ini agak apa ya? Bilang pink juga bukan pink ya. Apa ya namanya? Indigo kalian apa Mas? Indigo sama apa ini? Sogannya sogan tinggi, kita pakai kuningnya kuning jolawe, pinknya pakai akar mengkudu. Regone piro? Akar mengkudu. 1.500.000. Sekali. Ini Sekar Jagatnya penuh dari ujung Sekar ke Jagat ujung. penuh. Rapi. Katunnya primisima. Akhirnya primisima rapi. 1,5 juta. Full warna alam. Full warna alam. Oh kebalik. Waduh maaf. Terbalik aja bagus loh Mas. Apalagi asli ini ngarepe. Lah itu batik tulis tuh kayak gitu. Bolak-balik bagus semua. Bolak-balik bagus. Itu batik tulis. Nggih. Oke ini batik tulis dengan pewarnaan alam khas dari Jombang. Ini langsung dari perajinnya Pak Cak Nurholis. Ditawarkan 1,5 juta untuk pecinta batik Indonesia melalui Zoom dan juga yang di sini juga boleh beli. Mau kain Pak Nur. Cak Nur? Pak Nur yang mana Ibu? Yang Sekar mana, Jagat? Ibu? Sekar Jagat atau yang mana? Yang Sekar Jagat Kalau yang ini berapa tadi? 1,5 juta Pak. 1,5 Hanya juta. 1,5 juta saja. Oh Ibu Ariani Tina. Oh iya, Tina. Bu Ariani. Oh iya. Oke. Dari Jakarta. Matur nuwun. Monggo. Dari Jombang khas warna alam. Oh iya, satu lagi. Ini. Matur nuwun. Ini motif apa Ada Mas? satu lagi ini ya. Sarung kalau Sarung. panjang. Ini sekarang sarung. Wah, kuat. Waduh, luar biasa bersih motifnya ya. Bersih batikannya. Kalau ini nggak kebalik ya. Pinten niki Pak?
Sama. Sama ya. Ini sarung. 1,4 juta. Monggo, ayo 1,5. Lebih murah malah ini. 1,5 atau 1,4? 1,5. Walah. Ini cuma ini Iya. ada tumpalnya ya, luar biasa ya. Iya, bagus sekali, bagus sekali. Agak diturunin Mas. Ya, Oh, diturunin. Ya. Baik, Kembali ya, baik, ya, ya. Kak, ya. Baik, monggo Mas Nur. Gantian sama yang lain. Matur nuwun, sudah laku 1, alhamdulillah. Wah, ini yang berikutnya ini Ini batik adalah- Sidoarjo legendaris ini. Batik Ini turunannya Om Satun, terkenalnya. Iya. Ini jarang sekali Ini jarang sekali keluar ya ke pasaran ya. Nah, ini khas banget ke Sidoarjoannya. Aduh, merinding Wah, sampai. ini loh. Yang tertarik Merinding, dengan ya. batik Sidoarjo khas Batik sekali ini. Sidoarjo, Ayo, batik mumpung ada Om ini. Satun. Junjung derajat ya ini ya. Napa namanya Pak? Junjung derajat. Junjung derajat, batik Om Satun. Ini batik Om Sidoarjo. Satun dan ini generasinya ini ya. Generasi keberapa Pak? Generasi kedua. Kalau saya lihat di Facebook itu batik Om Satun itu terkenal sekali. Memang iya nggak Iya. cuma di Facebook, Oh mana-mana. iya, di sini juga. Iya, Regane pinten Mbak nih? 2.750.000. Hanya 2.700.000 Iya. milik karya dari perajin batik legendaris Ibu Kom Satun, dan beliau ini Mas Andi adalah generasi keduanya. Hadir di sini khusus di APPBI untuk menawarkan batiknya. Luar biasa. Ini batik Junjung Derajat karya dari Ibu Kom Satun, Apik tenan. Sidoarjo. Apik tenan loh iki Mas. Apik tenan Apik Mas, ini. tenan. Flek Warnane apik, apik, waduh. demok ini. Sidoarjo dari Surabaya itu dekat ya? Deket. Dekat ya? Dekat. Iya. Heeh. Heeh. Monggo Monggo, ayo, monggo, Ibu. ganti satu lagi ya. Nggih. Oh ya, ini keren juga ini nggak kalah keren ini. Harganya 2,75 tadi. Aduh. Yang ini motifnya apa Pak ini Pak? Sekar jagat. Sekar jagat klasik. Sekar jagat klasik khas Sidoarjo dari batik Kom Satun. Ini hijau nih juga api, ya. Wah enak. Oh, Tenan. nutupi, apa yang Oh, nutupi? iya, Nah, weh. itu sana zoomnya ya. Silakan, ini juga masih karya dari Ibu Kom Satun, Pinten Pak? Sidoarjo. Sami, Sama. 2,75 juta. 2,75. Mau ada diskon nggak nih ceritanya? Mau diskon nggak Pak? Barangkali ada, Barangkali dikit-dikit ada. buat ini ibu-ibu. Harga pengrajin sesuai dengan moto APBI. Barangkali ada harganya. Oh, asli batiknya, asli harganya, asli perajinnya ya. Ya. Oke, bagi yang berminat nanti segera hubungi ya. Nggih, Ini monggo. batik dari Sidoarjo, Nggih. langka sekali, jarang ada di pasaran. Monggo gantian. Monggo. Siapa? Segera ya. Oke, ini kalau ini Meduro, Madura, Pamekasan. 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 Heeh. Loro wae, loro wae. Nah, Loro. motif apa ini? Kembang okal. Hadapnya ke sana, ibu-ibunya ada di sana tuh. Oh iya ya Pak ya. Motifnya apa? Ini motif Madura, kembang okal, kombinasi dengan kupu dan warnanya sogan-sogan Madura. Sogan-sogan. Betul sekali. Dari Pamekasan ya Mas ya? Betul, Pamekasan asli ini bahannya tari kupu. Tari kupu berapa piro regane piro? Berapa? Harganya cuma 800. 800.000 ibu-ibu. 800.000. 800.000 rupiah. Hanya 800.000 rupiah bisa mendapatkan batik tulis Pamekasan Madura, asli tulis, 100% tulis. Kainnya tari kupu, motifnya juga ada kupunya. Ini Silakan. di chat Mas Abdul Syukur batik Kom Satun 2,75 ya. Iya salah. Oke, ini Berapa ini 800? 800. Nah ganti lagi sekar cuma jaga. 800.000. Oke. Satu lagi. Nah, ini Ini oke piro? ini. Mas. Yang klasik berapa harganya ini? Ini harganya cuma 400. 400.000 sekar bungkus jagat. nih. Silakan. 400.000. Oi. Oke, terima kasih Pak Komar. Oh, Pak Komar yang ambil. Matur suwun. Pak Komar, kalau gesek pakai kartu BRI ada diskon 20% loh. Iya. Iya. Oke, monggo, monggo. Sudah dua dulu nanti. Iki, Ini pecah. padahal ini bagus. Padahal ini bagus loh. Ini bagus, bener bagus. Nanti ya, nanti lagi ya. Pak Komar sama Pak Habib kalau mau bayar langsung pakai gesekan
BRI ada diskon 20% loh ya. Dari BRI. Nah, iya dari BRI. Tenang aja, untuk para perajin tetap dapatnya utuh ya. Jangan khawatir, diskon itu disupport oleh BRI. Kita nggak Disupport oleh BRI. Kita nggak webinar, nggak langsung kok pancet aja dodolan batik. Iya. Ayo, dikira. Ayo. Ini dari jauh sudah udah nampak ini. Kalau ini batik Tuban. Batik Tuban. Batik Gedok Tuban. Gedok Tuban. Gedok Tuban nggak ada matinya, ya. Ini desainnya oke. Ini ya, biar. Ya. Ini meskipun dari tebal begini bolak-balik ya. dari Kapas ini. Ini langsung Dari perajinnya Kapas, ya. ya. Perajinnya namanya Pak Dodot Dodot Iro. Heeh. Saya pernah naik Manggilnya- becak loh. Manggilnya Iya. Pak Dodot ya. Dari terminal Kerek tuh sampai Desa Gaji. Pak Numpak Dodot. becak. Pak Dodot, ini panjangnya berapa meter Pak Dodot? Panjang 2 meter 85. 2 meter 85. Dan maksimal 85. Ini masih indigo. Pinten regine? 2,5 juta. 2,5 juta. Tenun gedok 2,5 juta batik indigo. Diri dari Indigo Vera. Ayo Bu Laksmi, monggo Bu Laksmi ini mumpung murah ini, langsung dari perajinnya ada diskon 20%. Nanti saya bayarin pakai kartu saya. Ada diskon 20%. Pasti itu diskonnya 20%. Monggo, ayo. Ya ini Baik. batik, masih batik Tuban ya. Gantian satu lagi di Jembreng. Ini bagus Monggo. loh yo. Ini Nah, bagus. ini- Nyesal kalau nggak punya Ini selendang ini ya Mas ya. Wow. Biasanya beli. Wow. Ini produk baru Mas. Awalnya kan motif-motif dari kain, saya Ya. tuangkan di tenun. Ya, Ini junjung derajat juga. junjung Dari derajat, kain, junjung dituangkan derajat tenun. versi Tuban, versi Tuban. Regine piro ini? Luar biasa. 2 juta, 2 juta. Hanya Ayo. 2 juta. 2 juta. Hanya 2 juta, silakan. Bu Ina, monggo. Monggo, ini- Bu Ina. Yang suka mengkoleksi batik Tuban, ini ada batik Tuban cuman 2 juta ya. 2 juta. 2 juta, Iya. motifnya kecil-kecil. Atau ini Bayu Arya, ayo Pak Lurah Bayu Arya silakan dibeli. Dibeli Pak Lurah Bayu Arya, silakan dibeli ini hanya 2 juta saja. Diskon. Ada diskon 20% dari BRI. Syarat dan ketentuan berlaku. Dari batik kain diwujudkan di dalam tenun. Dari kain diwujudkan di tenun. Betul ya Mas Dodot ya? Oke, siapa yang ini Mas? Belum. Monggo lenggak dulu, nanti barangkali. Rezeki paling Sekarang lagi. siapa? Batik siapa? Ini monggo dibawa Mas Dodot. Oke, bismillah. Mudah-mudahan. Ini batik dari mana? Kayak tadi ya. Tanjung Bumi Bangkalan. Wah ini khas Tanjung Bumi ini. Oh sabut, nggih. Kelapa Iya. klasik. Sabut itu kelapa ya. Kulit kelapa. Kulit kelapa. Sarung atau jari? Jari. Ukuran 2 meter 20 kali 100. Nggih. Pinten niki Ibu? 450, murah sekali. 450.000. Murah 450.000 monggo. Siapa ini yang mau berminat? 450 sekali. batik dari Tanjung Bumi. 450.000 tulis. Ya, motifnya motif sabut. Warna klasik. Ada yang berminat? Oh, lagi ngobrol. Nggih. 450. Saya mau batiknya. Siapa ini? Oh, Bu Ina. Terima kasih Bu Ina dari Jakarta. 400 kasih, Bu Ina. 400.000 ya? Batiknya. 400.000. Terima kasih. 450.000. 450.000 Bu Ina. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Alwaris ya. Alwaris. Alwaris. Terkenal dengan batik wangi. Wow, batik aromaterapi. Aduh. Wangi nih, wangi malam. Gak ada yang nyuruh-nyuruh loh, dia nyium. Oh, jadi ini batik wangi. Ini Kalau nggak banyak dibau, wangi. kalau nggak dibau ya nggak wangi loh. Ini keren ini ya, latarnya rapi banget. Latarnya rapi banget. Ya, ini dipakai kemeja juga keren, dipakai blus ya juga api ya. Iya. Pakai wanita, pria wanita, bagus semuanya. Waduh maaf Aduh, Ibu Sri, ini batik Bangkalannya yang mana? Aduh kelewat.
Nyuwun sewu. Ini harganya murah banget. Ini berapa harganya? 850. 850. 2 jutaan loh harganya. Ternyata 850 bikin latar rapat kayak begini, Masya Allah. Ini ya, Ya. ini bener ya, kita perajin batik ya. Ini aku bilang ini murah banget. Karena ini bikin latar yang begini pusing. Karena ini selain rapat juga harus konsisten gedenya, besarnya ya. Ya harus sama konsisten. Ini dari murah sekali. Batik Bangkalan, Tanjung Bumi, batik Alwaris ya. Batik alusannya harganya 850. 850 Monggo. ini murah Motifnya apa banget. tadi? Motifnya apa tadi? Kembang kopi. Motif Ya, kembang nanti kopi. habis maghrib kita ngopi, Mas. Iya. Oke. Nah, Monggo, malamnya siapa mandi yang ya. berminat? Maghrib ngopi malamnya mandi kembang. Monggo, nanti barangkali ada yang berminat. Ini nyesal kalau nggak dibeli, bener swear 850. Oh, ada kembang Ada. kopi, saya mau. Iya, pasti Ibu ini. Sri. Ayo, sini, Siapa? sini. Ibu Sri dari... Bu Sri matur sembah nuwun. Ibu Sri. Ini perajinnya langsung Bu Sri ya. Terima kasih. Dia mau ngomong. Matur nuwun Ibu Sri langganan di Zoom Bursa Batik dari Mana Sleman. lagi, mana lagi? Ini. Siapa lagi? Ayo, sini, Mana sini. lagi? Ini. Buruan. Ayo, buka jembreng ini dari Pamekasan ya. Nah, pasti Pamekasan. Apalah aku. Iya. Aja larang-larang, piro? Pira lagi? 350.000. Batik tulis buat kemeja keren, buat Monggo, blus juga monggo, bagus. monggo. Ya. Ini juga konsepnya apa ini? Motif apa? Sekar jagat apa? Sekar jagat cuplu. Koplo. Saya nggak bisa niruin. Sekar jagat Cuplu. Sekar jagat coplo ya. Ini coplo. unik banget ya namanya ya, sekar jagat coplo ya. Oh, terbaru dari Madura ya. Terbaru dari Madura ya. Bisa dipertanggungjawabkan ya, terbaru ya. Oke, ini terbaru dari Pamekasan Madura. Pira tadi? Harganya 350.000. 350.000. harganya Monggo. ngagetin 350.000 batik tulis Pamekasan. Ini motifnya terbaru. Masuk Sekar jagat cuplo. Sekar jagat cuplu. Cuplo. Saya Zaman. Oh, Mas Zaman asli perajin dari Pamekasan bilang ini sekar jagat cuplo. Cuplo. Harganya cuma 350.000. 350.000. Saya di sini saksinya ya, batik ini bagus banget. Nyesal kalau nggak dibeli. Benar 350.000. 350.000 bisa bikin kita jadi Monggo, datang. gantian sama yang lain. 350.000. Monggo. Monggo. Ayo Mas. Ini kayaknya bentar lagi laku deh ini, bentar lagi. Ini ayo Mas Zaman, bawa turun dulu. Nggih, insya Allah nanti laku. Yang itu harganya berapa Mas Zaman? Yang ini. Ini 750 rapat sekar jagatnya ya. Kalau yang minat nanti ya, kita ini dulu yang satu ini. Ini sekar jagat full dari Pamekasan. Ini batik mana Mas? Pamekasan juga putih iki resik. Iya nih. Tumben nih Pamekasan ada hitam putih gini. Betul Pak, hitam putih. Ini motifnya motif buat dua. Motif apa? Motif buat dua. Uwa. Apa yang dua uwa? Uwet. Wah, duet jablang. Uwet. Jablang. Tak pikir dua uwa. Duet. Iya, duet. Berapa ini Mas? Duet. 400. 400.000 Ini loh. primis ya? Bahannya primis loh. Bahannya primis 400.000. 400.000 loh. Ini kalau Keren loh. ini kalau yang beli tukang batik pasti disogan lagi nih. Iya diisi. Wah. Ini diiseni Iya. lagi. Satu Ini- lagi. Ini juga diiseni lagi. Ini yang apa lagi? Tong-contong. Ini Tong-contong. tong-contong. Wow. Tong contong berapa Mas? 500. 500.000 Apik tong-contong. iki. Batiknya Apik. luar biasa. Wih. 500.000 monggo. 500.000 tong-contong Pamekasan Madura. Asli batiknya, asli harganya, asli perajinnya. Ini luar biasa. Ini yang di sini ya, yang dilihat di sini ya. Mas Ini luar ada? biasa enggak ini? Luar biasa enggak? Ya, luar biasa ya. Bagus. Oke. Untuk yang di sana ya, ini 500.000.
segera dimiliki, luar biasa, nyesel kalau nggak dibeli, kalau nggak dikoleksi nyesel. Ini biasanya dijual di lapangan, dijual biasanya di pasaran, itu lebih dari 500.000. Kali ini saja di Grebek Batik Indonesia, ini ditawarkan atau dijual 500.000, betul? Oke, mana bakulnya? Bakul? Yo, wes. Gantian ini sekarang. Oh iya, nanti ya Mas ya ditunggu ya. Ini, tong-contong ada yang mau? Aduh Pak Bakul ya opo sih? Tong-contong sebentar. Oh, Bayu Arya. Makasih Pak Lurah ya. Mas Bayu Arya. Mas Bayu Arya. Udah ini. Ada 3. Mas Bayu, ini ada 3. Mau kembaran nggak sama anaknya 2? Jadi beli 3. Oke, 3. Paling berapa yuk? Ayu, paling yuk. 500 pental lucu. 3 semuanya Mas, 3 semua. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bayu. Ambil 3 semuanya, dititip. Ya. Ayo 3 semuanya. Tong-contong laku. Tong-contong laku 3-3-nya oleh Mas Bayu Arya. Mas Bayu Arya matur suwun. Matur sakalangkung. Matur sekelangkung Mas Bayu, semoga Allah yang balas. Amin, amin. Yang 2 di bawah sini ya, segera. Ada lagi? Nggak ada lagi? Ya ini saya mau jualan nih. 5 menit lagi. Tong-contong. Waduh, ini Apa nih? ini ada tambahan waktu ini. 1 menit saya dibayar piro iki? Apa ini? Apa ini? Mantap. Dapat Sa? Oke, ya. Oke, tong-contong. Ini bentar lagi loh kita mau ini ya, mau buka ya. Kita masuk dari tong-contong Pamekasan, kita masuk ke Lasem. Ini Lasem. batik pusaka belia. Yang sudah sangat terkenal. Harganya 700.000. Hah? 700.000. 700.000. 700.000 ini ya. Sekar jagat kecil-kecil ya. Dari Lasem cuma 700.000, kebalik nggak ya? Ini yang luar. 700.000. 700.000 batik Lasem. Latoh, motifnya latohan ya. Mana latohnya? Ayo Mbak Yuli diborong Mbak Yuli. Ini latoh ini. Udah, wes. Alhamdulillah, terima kasih sudah pemirsa batik semuanya, pemirsa Zoom, peserta Zoom yang sudah berbelanja di Pasar Batik Jawa Timur. Terima kasih untuk semuanya. Matur nuwun. Baik, acara bursa, tepuk tangan yang meriah untuk Bursa Batik pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti webinar Zoom, webinar batik dari APPBI, agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan rezeki bagi perajin-perajin yang bisa menitipkan batiknya melalui Bursa Batik Indonesia. Baik, kita kembali ke talk show kita pada sore hari ini, tapi rupanya waktu sudah mendekati azan maghrib ya. Jadi detik-detik kita untuk buka puasa juga sudah menjelang. Makanya kita sekali lagi mohon matur suwun sangat Mas Afif dan Mas Abdul Syukur yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan menjadi narasumber di sore hari ini. Dan sekali lagi hadirilah Grebek Batik Indonesia di Mall Grand City Surabaya. Dapatkan asli batiknya, asli harganya dan asli perajinnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.